Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025. Saya Ibnu Malik SPD, Guru PAI SMK PGRI Kandang Haur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 2350 112 342. Saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025 di SMK PGRI Kandang Haur pada kelas 10. Materi yang akan saya ajarkan yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, selamat siang. Siang. Sekali lagi, selamat siang. Siang. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran PAI. Nah, anak-anak semuanya, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Nah, ada yang sakit tidak? Tidak? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Oke, hari ini sudah siap belum belajar? Siap. Lihat kanan kiri sudah bersih belum? Tempatnya sudah rapi? Ya, tempatnya sudah rapi ya? Oke, baik. Selanjutnya, untuk menjadikan pembelajaran ini barokah, ya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa, ya. Mangga untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jauh-jauh dari rumah kita pergi ke sekolah mendapatkan pahala karena tolabul ilmi, menuntut ilmu, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme, ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri, ayo. Semuanya siap? Siap? Siap. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Oke, nanti Bapak akan memeriksa kehadiran kalian, akan membuat presensi, akan mengabsen kalian, ya. Nanti yang Bapak sebut namanya bilang hadir dan tangannya ngacung, ya. Adli, Amanda Luna, Andi Muhammad Reza, hadir. Aninda Zahra Aprilia. Oh ya. Chelsea Ananta. Oh, kenapa itu? Kenapa? Oke, teman-teman sekalian, ya. Hari ini Bapak akan mengajarkan materi di kelas 10 yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Seperti itu. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang syu'abul iman. Apa sih syu'abul iman? Cabang iman, cabang iman. Syu'abul iman itu cabang iman. Syu'abul iman itu ada berapa? Ada 77. Ulangi tadi. Syu'abul iman itu adalah cabang iman.
Ada berapa cabang iman? Ada 77. Seperti itu ya. Nah, yang semuanya itu ya, cabang-cabang iman itu merupakan perbuatan baik, merupakan perbuatan yang menguatkan tauhid. Itu cabang-cabang iman itu. Ya. Seperti itu ya. Maka hari ini juga kita mempelajari yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, sama. Ya. Ini juga suatu kebaikan. Ya. Menghindari perbuatan yang kurang baik adalah kebaikan. Seperti itu. Ya. Sebelum Bapak lanjut menerangkan, nah, ada yang tahu tidak? Foya-foya itu seperti apa sih? Foya-foya seperti apa? Menghamburkan uang. Misal Bapak punya uang di gitu. Dugem. Aduh, siapa lagi? Ayo. Nah, ria. Ada yang tahu enggak ria? Ria? Ada yang jawab sombong. Ya, tidak apa-apa, tapi belum tepat. Oke. Ada lagi sum'ah. Tahu sum'ah? Ada lagi takabur. Takabur apa? Tahu? Ada yang tahu takabur? Sombong. Yang terakhir adalah hasad. Nah, hasad. Apa hasad? Apa hasad? Ada yang tahu? Hasad? Nah, nanti kita bahas. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Bapak sengaja bertanya ini untuk mengukur kemampuan awal ya. Seberapa paham, seberapa bisa teman-teman sebelum Bapak istilahnya menyampaikan. Seperti itu ya. Oke. Tapi sebelum Bapak mengajarkan tadi materi tadi ya, ada tujuan pembelajaran yang dicapai di pelajaran ini. Apa tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai di pembelajaran ini? Yang pertama adalah peserta didik diharapkan memahami dengan penuh cinta dan kesadaran hati tentang pengertian, dalil, serta contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua adalah peserta didik berinteraksi dengan penuh kasih, empati, dan saling menghargai dalam menganalisis manfaat, contoh, dan cara menghindari perilaku foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir yaitu adalah peserta didik dengan semangat cinta dan tanggung jawab spiritual mampu membuat dan menyajikan karya nyata berupa contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Dan juga cara menghadapinya serta potongan dalil dari materi tersebut ya. Seperti itu. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan ya. Oke. Sebelum kita mengenal tentang berfoya-foya ya. Itu ada istilah tentang tabdzir dan israf. Tabdzir dan israf. Nah, tabdzir apa aja Pak? Apa sih yang dinamakan tabdzir? Tabdzir adalah boros. Sedangkan israf adalah melampaui batas. Tabdzir boros, israf melampaui batas. Sudah jelas itu tentang tabdzir, tentang boros. Kemudian yang kedua adalah israf. Israf adalah melampaui batas. Ada di sini dalil tentang melampaui batas, yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 67. Kalau israf itu berlebihan, sesuatu itu harus ada batasnya, ya, jangan melampaui batas. Ya, sesuatu itu semuanya ada batasnya. Seperti itu. Jika berlebihan itu lain hukumnya. Ya, itu lain hukumnya. Kemudian selanjutnya ada beberapa contoh perilaku tabdzir dan israf dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin teman-teman semua sudah pernah melihat bahkan mengalami. Ya tidaklah mengalami mah. Ya. Teman-teman mungkin sudah pernah melihat dan sudah pernah mendengar bahkan tahu ya tentang contoh perilaku tabdzir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tabdzir dan israf
dalam makanan dan minum. Tabdir dan israf dalam makan dan minum ada je Pak? Ada. Apa contohnya? Seorang mengambil banyak makanan dan minuman dalam acara tasyakuran. Jadi sesuatu yang lebih ya tidak pada kadarnya tuh. Ketika mengambil nasi kebanyakan ya sehingga tidak termakan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh, mubazir nanti terbuang seperti itu. Yang kedua adalah contoh tabdir dan israf dalam berbicara. Oh, ternyata berbicara juga ada tabdir dan israfnya. Contohnya apa Pak? Berkata-kata yang tidak perlu, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lawan bicara. Kemudian selanjutnya adalah tabdir dan israf dalam penampilan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam definisi pengertian dari berfoya-foya. Dari berfoya-foya. Apa sih berfoya-foya tuh? Ini. Berfoya-foya adalah hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang berlebihan tanpa memikirkan manfaat atau nilai ibadahnya. Oke. Ciri-cirinya apa? Foya-foya itu ciri-cirinya apa? Yang pertama, perpaduan antara israf dan tabzir. Jadi tadi israf dan tabzir itu jadi satu, yaitu namanya foya-foya. Israf, apa israf? Berlebih-lebihan. Tabdir, apa tabdir? Boros. Berlebih-lebihan, boros, dijadikan satu, dilakukan, itu namanya foya-foya. Seperti itu ya. Jadi kemudian didorong oleh nafsu duniawi, gengsi atau ingin dipuji. Ya. Jadi yang namanya berfoya-foya itu pasti didorong oleh nafsu yang buruk. Ya. Keinginan bersenang-senang yang sifatnya hanya sesaat seperti itu ya. Dan itu tidak baik dan itu belum tentu baik seperti itu. Yang ketiga, cenderung menjauhkan seseorang dari kesederhanaan dan ketakwaan. Jelas. Orang yang suka berfoya-foya itu ya, itu jauh dari kata sederhana. Oke, dampak negatif jelas. Foya-foya itu ada dampak negatifnya. Di sini Bapak memaparkan 4 dampak negatif dari foya-foya. Yang pertama yaitu terlalu sibuk duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila harta habis. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Itu dampak negatifnya, jelas. Oke, cara menghindarinya. Gini cara menghindarinya. Pertama, membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Yang keempat, selalu bersyukur. Syukuri apa yang ada. Kalau kita dikasih segini oleh Allah, syukuri. Insya Allah ketika syukur, niscaya Allah menambahkan nikmat. Nah, kita masuk ke dalam riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya secara bahasa adalah menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah adalah ketika melakukan ibadah, niatnya supaya dapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan sum'ah secara bahasa memperdengarkan. Secara istilah, memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang telah dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian. Nah, pasti bingung. Ya iya pasti bingung. Kenapa? Mirip aja Pak. Bedanya itu, riya dan sum'ah, itu bedanya, riya itu ya sedang dilakukan. Riya itu sedang dilakukan. Sedangkan sum'ah itu setelah dilakukan. Setelah dilakukan. Ciri-ciri riya dan sum'ah, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Jelas. Orang yang riya, orang yang sum'ah itu selalu mengungkit-ungkit amal perbuatan yang pernah dia lakukan. Meskipun dia melakukannya kecil, tetap pengennya dipuji, pengennya selalu dipuji. Dampak negatif, pertama, muncul rasa tidak puas atas amal yang dikerjakan. Ya. Nah, yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Jelas, muncul rasa gelisah. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah.
bahkan bisa hilang sama sekali. Mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari tadi harus meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, ya, bukan hamba-hamba lain. Oke, takabur. Takabur, definisi dari takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong dan merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Hasad, nah ini yang terakhir, sabar, hasad. Yang terakhir. Ya. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Dampak negatifnya menentang takdir Allah. Hati menjadi susah, menghalangi keinginan untuk berdoa, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari hasad, meyakini keadilan Allah, bahwa Allah itu maha adil. Semuanya ikuti kata-kata Bapak. Semuanya ikuti kata-kata Bapak. Tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Selanjutnya, perhatikan semuanya. Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Nanti sesuai dengan materi. Ini ada berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya. Tuh, ada 5 kelompok nih. Makanya Bapak taruh 5 meja, 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Ada 5. Nah, kelompok pertama 1 di sini, 2 di situ, 3, 4, 5. Kelompok pertama itu kebagiannya tentang ria. Ria, ini kelompok pertama ria. Kedua tentang pertama berfoya-foya. Kedua ria. Ketiga sum'ah. Keempat takabur. Kelima hasad. Soalnya itu, perhatikan soalnya. Ya, boleh ditulis soalnya. Soalnya itu boleh ditulis, ya. Silakan semuanya sok ditulis. Silakan diskusikan ya tentang contoh, ya. Contoh ria, contoh ini, contoh materi ini, dan cara menghadapinya, kemudian potongan dalilnya, ya. Tidak apa-apa, artinya saja tidak apa-apa, terjemahannya tidak apa-apa, yang penting ada potongan dalil, ya. Nanti silakan kalian diskusikan. Maksudnya gini, ketika kelompok 1 itu tentang foya-foya, udah tentang foya-foya saja. Jadi kelompok 1 ini mencarinya itu terkait contoh foya-foya dalam kehidupan sehari-hari, cara menghadapinya, dan potongan dalil, ya, atau potongan arti, nggak apa-apa, potongan arti juga seperti itu. Silakan ya berdiskusi, bertukar pikiran dengan teman-teman. Barangkali ketika di masyarakat, di kehidupan kalian masing-masing itu pasti ya punya pengalaman berbeda seperti itu. Silakan. Nanti kalau disuruh maju ya. Nanti hasilnya dibaca, ya. Iya, semua maju, nanti yang baca cuma 1, ya. Yang baca cuma 1. Ya. Nanti ketika disuruh maju kelompok 2 maju ya. Nanti tinggal baca hasilnya, ya, hasil dari diskusi itu. Nah, ini kelompok 3 ya. Nanti ketika sudah selesai diskusi hasil dari pemikiran kalian, nanti maju ya kelompok 3 terus dibacakan hasilnya, ya, seperti itu. Ini sama, kelompok 4 juga sama, ya. Ketika nanti sudah tahu hasilnya, ya, nanti maju kemudian dibacakan, seperti itu ya. Seperti itu. Semuanya maju. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Mana 5? Oh, dari sini lah. Ya. Ini kelompok terakhir, kelompok 6. Ya, nanti ketika sudah selesai berdiskusi, ya, nanti maju. Ya, kelompok 5 maju,
membacakan tadi ya hasilnya seperti itu ya. Contohnya, cara menghadapinya, terus terkait dengan potongan dalil ya, arti, potongan arti nggak apa-apa lah. Yang penting ada dalil di situ, ada kutipan di situ. Seperti itu ya. Sebelah sini. Semuanya perhatikan, ini adalah penyampaian atau hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Perhatikan, hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Semuanya dengarkan. Semuanya dengarkan ya, hargai teman kalian yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil materi atau hasil presentasi dari materi pendidikan agama kami. Gak apa-apa, dibaca saja langsung. Iya, dibaca Pak. Iya, dibaca langsung. 1. Berfoya-foya hidup bermewah-mewahan. Contohnya adalah seseorang menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang mahal hanya demi gengsi, bukan karena kebutuhan. Kedua, mengadakan pesta besar-besaran hanya untuk pamer kekayaan. Jadi foya-foya itu seperti kita menghambur-hamburkan uang kita hanya untuk hal-hal yang tidak seharusnya dan secara berlebihan. Lalu kita akan menjelaskan cara menghadapinya dengan cara bersikap tenang dan tidak iri terhadap gaya hidupnya. Ingatkan dengan lembut bahwa harta adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Lalu kami akan membacakan potongan dalilnya. Dalilnya adalah sebagai berikut. Dan janganlah kamu melebih-lebihkan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Betul. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kelompok 2, ayo maju. Silakan. Nanti ucap salam, terus langsung bacakan saja ya. Nanti. Nah, teman-teman yang lain dengarkan ya. Ini teman kalian mau memaparkan hasil diskusinya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh perbuatan riya, seseorang rajin sholat di masjid hanya ketika banyak orang melihatnya. Menyumbang ke masjid sambil memamerkannya di media sosial agar dianggap dermawan. Cara menghadapinya adalah tidak perlu menghakimi, tapi doakan agar niatnya diluruskan. Bila dekat, ingatkan dengan cara halus bahwa amal yang diterima Allah adalah yang ikhlas. Jaga diri agar tidak ikut tergoda berbuat riya. Dalil sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. HR Bukhari dan Muslim. Berikut sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Segera menyambung kelompok 3, ayo maju. Ayo, siapa yang mau ini? Sok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh.
Seseorang sering menceritakan kepada orang lain tentang ibadah, sedekah, atau amal salehnya agar dikenal sebagai orang soleh. Menceritakan pengalaman haji atau umroh berlebihan untuk mencari pujian. Cara menghadapinya, jangan langsung menuduh. Bisa jadi ia hanya ingin berbagi pengalaman. Bila terasa berlebihan, alihkan pembicaraan ke hal yang lebih bermanfaat. Ingatkan dengan cara santun bahwa Allah lebih tahu amal seseorang daripada manusia. Dalil: barang siapa mendengarkan amalannya kepada manusia, maka Allah akan memperdengarkan abinya di hadap mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ya ada soal ya yang harus dikerjakan ya. Silakan nanti dikerjakan dengan sesuai kemampuan kalian. Nanti sesuai dari pengetahuan yang sudah dipelajari, kalian kerjakan atau pilih jawaban. Nanti ini ada soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Ya, silakan dipilih. Tulis nama saja di situ, jenis kelamin dan nomor WhatsApp ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman sudah mengisi tadi lembar kerja siswa ya, yang itu semuanya pilihan ganda, ada 10 soal ya. Itu tadi semuanya dapat dipastikan adalah sesuatu yang sudah diajarkan tadi ya. Semuanya itu yang sudah diajarkan tadi. Nanti Bapak akan nilai ya. Nanti di pertemuan yang akan datang Bapak akan bagikan ke kalian nilainya seperti itu. Oke, mungkin sebagai kesimpulan bahwa dalam materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Tadi, foya-foya itu secara singkat dapat diartikan adalah hidup yang tidak seimbang ya dengan kemampuannya ya. Itu namanya berfoya-foya. Kemudian riya adalah ketika dia melaksanakan kebaikan ingin dilihat oleh orang lain. Sedangkan sum'ah ya ketika dia selesai melaksanakan kebaikan dia memberitahukan ya kepada orang lain supaya dipuji seperti itu. Sedangkan takabur itu sombong. Hasad itu adalah sifat yang tidak suka ketika orang lain punya harta dan tidak berhenti sampai di situ, bukan hanya tidak suka ya. Dia itu punya keniatan merusak harta milik orang tersebut. Nah, itu sebagai kesimpulan ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Pak Ibnu Malik ya. Terima kasih ya. Nanti habis ini salat duhur ya. Habis ini jangan lupa salat duhur semua, istirahat. Setelah istirahat ada jam lagi tidak? Ada. Jamnya siapa? Pak Waryanto Bu. Pak Waryanto ya. Nanti ikuti pelajaran selanjutnya ya. Nanti habis ini kan istirahat, salat duhur ya. Sekian dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.